Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Data Science kelas C, program studi S1 Sistem Informasi Universitas Trunojoyo Madura. Di sini kami akan melakukan data analytics dan visualisasi data dengan menggunakan R. Sebelumnya, saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu teman saya. Perkenalkan, nama saya Maharani Avaningrum dengan NIM 1804411000046. Yang kedua, saya sendiri, Melania Permata Silvi dengan NIM 1804411000101. Kemudian teman saya Siti Nabila Afifa, NIM 118. Baiklah, di sini kami akan melakukan data analytics dan visualisasi data. Dan sebelumnya untuk melakukan itu kita membutuhkan bahan. Yang pertama kita harus sudah menginstal RStudio. Kemudian yang kedua kita membutuhkan dataset supermarket sales. Di sini kami mendownload datasetnya dari Kaggle. Di sini dataset kita sendiri yaitu mengenai data penjualan di 3 supermarket berbeda di daerah Myanmar. Baiklah, langsung saja mari kita mulai demonya. Di sini kita akan membuka RStudio. Nah, setelah muncul seperti ini, kita membutuhkan beberapa library. Sebelumnya kita harus mendownloadnya, yaitu dengan tools di install package. Kita klik. Nah, yang kita butuhkan pertama adalah ggplot. 2. Berhubung kita sudah menginstal, jadi kita tidak perlu install, tapi bagi yang belum, mohon diinstal. Kemudian package yang kedua yang kita butuhkan yaitu Tidyverse. Nah, sebelumnya juga kita sudah menginstal, jadi bagi kalian yang belum menginstal, mohon diinstal terlebih dahulu dengan mengklik install. Langkah selanjutnya, kita akan menambahkan datasetnya menggunakan from text base. Nah, ini adalah dataset yang kita akan gunakan, supermarket. Nah, kita ganti terlebih dahulu menjadi nama supermarket. Headingnya kita yes. Nah, akan seperti itu. Kemudian kita import. Nah, datasetnya telah muncul seperti ini. Nah, kemudian kita menambahkan new file R-script untuk menambahkan codingnya. Nah, kita akan mengetik coding. Yang pertama, kita menggunakan library ggplot 2. Dan untuk datanya kita menggunakan dataset tersebut. Dengan begitu kita memasukkan nama dari file dari dataset, yakni supermarket 1.
analisis data pertama, kita akan menganalisis dari produknya berdasarkan produk. Data yang akan dianalisis adalah pembayaran menurut produk, berdasarkan produk. Setelah selesai, kita jalankan. Nah, dapat dilihat bagannya, kemudian kita zoom terlebih dahulu untuk memperjelas. Dapat dilihat ada beberapa pembayaran yang dilakukan, beberapa jenis pembayaran yang dilakukan, seperti yang warna pink itu dilakukan secara cash, kemudian yang hijau itu dilakukan secara credit card, kemudian yang biru dilakukan dengan menggunakan e-wallet. Pada setiap produk juga terdapat ketiga jenis pembayaran tersebut, seperti itu. Kemudian untuk produk yang pertama, electronic accessories, lebih banyak dilakukan menggunakan cash. Kemudian untuk fashion accessories lebih banyak dilakukan menggunakan e-wallet atau electronic wallet. Kemudian untuk produk yang ketiga, food and beverage, lebih banyak dilakukan menggunakan credit card. Kemudian untuk produk yang keempat, healthy and beauty, itu lebih banyak dilakukan menggunakan e-wallet. Kemudian produk yang keempat, home and lifestyle, lebih banyak dilakukan dengan menggunakan e-wallet. Kemudian produk yang keempat, lebih banyak dilakukan dengan menggunakan cash. Setiap produk memiliki jenis pembayaran sendiri-sendiri yang lebih banyak dilakukan. Seperti itu. Dan untuk pembayaran yang paling kecil itu terjadi pada home and lifestyle dengan menggunakan pembayaran credit card. Dan untuk terendah kedua juga terdapat pada electronic accessories, di mana credit card lebih sedikit penggunaannya. Seperti itu. Nah, sekarang ganti kita menganalisis data lain selain payment. Jadi kita akan mengganti payment menjadi gender. Kemudian kita run dan jalankan. Nah, seperti ini bagan yang akan muncul. Kita zoom terlebih dahulu untuk memperjelas. Dapat dilihat di sini terdapat dua jenis, female dan male, di mana laki-laki dan perempuan. Yang berwarna merah muda itu perempuan, yang berwarna biru itu laki-laki. Nah, di setiap produk dapat dilihat berapa sering perempuan dan laki-laki menjadi pelanggan konsumtif. Seperti produk pertama, electronic accessories, laki-laki banyak membeli produk ini. Kemudian untuk produk yang kedua, banyak peminat dari customer perempuan. Kemudian produk yang ketiga, food and beverage, juga masih perempuan yang lebih banyak melakukan pembelian. Kemudian health and beauty, itu lebih banyak laki-laki daripada perempuan yang lebih konsumtif. Kemudian untuk produk yang ketiga, yakni home and lifestyle, itu juga laki-laki. Kemudian untuk produk yang terakhir, yakni sport and travel, banyak dilakukan oleh pembeli wanita yang lebih konsumtif. Di sini dapat dilihat dari keseluruhan bagan
bahwa perempuan lebih dominan. Kita bisa lihat ya bahwa pada bagian Excel ini banyak sekali kriteria. Di sini kita akan mencoba mengubah kriteria yang telah di-coding sebelumnya. Kita akan mengubah agar menganalisanya berbeda. Kita akan memilih customer type pada bagian gender. Jadi gendernya itu kita ubah dengan customer type. Kita coba run dan menghasilkan seperti ini analisanya. Jadi kita bisa lihat ya bahwa di sini customer type itu ada dua, member sama normal. Jadi di electronic accessories jumlah normal tuh lebih banyak daripada member. Di fashion accessories jumlah normal lebih banyak daripada member. Di food and beverage itu lebih banyak memakai member daripada normal. Di health and beauty lebih banyak normal daripada member. Home and lifestyle itu lebih banyak member daripada normal, dan sport and travel lebih banyak member daripada normal. Jadi bisa kita lihat bahwa pada bagian ini member dan normal itu memiliki perbandingan yang sangat signifikan. Kita X dan kita coba ganti juga lagi. Kita akan memilih yang akan dianalisa. Kita akan mengganti produk lain. Dengan gender. Jadi customer type berdasarkan gender. Di sini kita memiliki dua gender, yaitu female dan male. Dan ini bisa kita lihat bahwa female itu lebih banyak memakai member daripada normal, dan male itu lebih banyak normal daripada member. Perbandingannya hampir sama, cuma di male itu lebih banyak normal dan female lebih banyak di member. Perbandingan di female dan male pada normal dan member, yang bagian terendah itu sama. Kita X dan lanjut yang selanjutnya. Baiklah, selanjutnya saya akan membuat grafik analisa mengenai rating. Di sini saya akan menambahkan library Plotly di sini untuk memberikan hasil yang lebih baik lagi, lebih jelas tentang grafiknya. Di sini kita tambahkan library Plotly, kemudian kita buat variabel X ggplot data sumber market 1. Di sini di setelahnya .g kita tambahkan YLab respon, dan karena kita ingin tahu hasil rating dari responden, kemudian kita tambahkan xlab, kemudian di sini kita masukkan variabel jenis. Di sini itu variabelnya tergantung kita, namanya terserah. Kemudian kita pakai ggplotly, lalu
kita panggil X-nya. Kemudian kita run, maka grafik akan tampak lebih jelas. Kita zoom dulu. Di sini sudah muncul data ratingnya per branch dengan lebih jelas ya. Di sini kita bisa melihat macam-macam rating yang diberikan customer di masing-masing branch. Contoh ini paling tertinggi di branch A, yaitu yang memberi rating 4.2 itu ada 11 yang paling banyak. Kemudian di rating A juga yang paling banyak itu berjumlah 11, banyak yang memberi rating 6.6. Kemudian di cabang B, di sini rating 5.1 adalah rating yang paling banyak diberikan oleh customer dengan jumlah 10 responden. Kemudian di sampingnya ini juga yang memberi rating 6.5 di branch B, di cabang B itu berjumlah 10. Kemudian di sampingnya juga ini bisa kita lihat bisa kita lihat kalau rating 8.9 juga merupakan rating yang paling banyak diberikan di cabang B dengan jumlah 10. Kemudian di rating C ini banyak yang memberi rating 6 dengan jumlah 10 responden. Kemudian juga rating 9.5 itu juga paling banyak yang diberikan di cabang B dengan jumlah 10. Kemudian ini hanya sedikit yang memberi rating 10 di branch A, yaitu hanya berjumlah 1 orang saja. Kemudian di branch B ini hanya 1 orang yang memberikan rating 9.1. Kemudian juga 1 orang saja yang memberikan rating dengan jumlah 8.8. Kemudian ini juga di cabang C itu hanya 1 orang saja yang memberikan rating 4.6. Kemudian ini juga hanya 1 orang saja yang memberikan rating 10 di cabang C. Jadi secara keseluruhan jika kita bandingkan antara rating A, B, C itu banyak yang paling banyak memberi rating 10 yaitu di branch B. Dan di sini kita bisa melihat lebih jelas, menganalisa lebih jelas. Kita sesuaikan dengan masing-masing rating. Ini kita bisa mengklik di samping ini. Jika kita klik maka kita tidak menampakkan rating itu, jadi kita bisa menganalisa dengan lebih jelas lagi di bagian samping ini. Kita bisa melihatnya dengan lebih jelas lagi. Jadi kurang lebih seperti itu analisa yang bisa saya berikan. Jadi jika dilihat dari rating tertinggi itu branch B yang paling banyak memberikan rating 10. Begitu, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai data analitik menggunakan dataset mall supermarket. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.